kita dalam keadaan sehat, keluarga kita sehat, perkuliahan kita lancar, rezeki orang tua kita selalu melimpah, dan juga kita selalu semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Sekarang kita akan memulai persekutuan doa kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai, sebaiknya kita menyerahkan semuanya ke tangan pengasihannya Tuhan, biar Tuhan yang melancarkan proses ibadah kita walaupun secara online, tapi aku yang percaya kasihnya Tuhan tetap ada bersama-sama kita. Sebelum kita memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat rahmat-Mu dalam hidup kami, sehingga kami masih dapat berdiri di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Bapa, kami akan memulai persekutuan doa kami, biarlah Engkau yang memberkati dari awal ibadah kami sampai pada akhirnya. Bapa, biarlah ya Bapa, setiap apa yang kami dengar, apa yang kami ucapkan dari mulut kami itu dapat memberkati dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa, Engkau berkati juga orang tua kami, berikan mereka selalu kesehatan, umur panjang, dan rezeki, agar mereka dapat memberikan yang terbaik buat anak-anaknya ya Bapak. Dan juga berkati kami Bapak, perkuliahan kami, biar kami dapat membanggakan kedua orang tua kami dan juga membanggakan Engkau ya Bapak. Bapak yang baik, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Ampuni dosa dan kesalahan kami agar tidak terhalang kasih karunia yang hendak Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dari dahulu, sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman, aku mau mengajak buat kita percaya kalau Tuhan selalu mengasihi kita, bagaimanapun kita, bagaimanapun bentuk dan rupa kita. Aku mau ajak buat kita mau menyembah Tuhan lebih lanjut. Engkau Bapa yang mengasihi, tak Kau pandang bentuk dan rupa. Mengasihiku dengan sepenuh hati,
kita lebih semangat lagi. Kita harus bersuka cita di dalam. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau telah mengasihi kami dari pagi hingga saat ini Bapa. Bapa, sebentar lagi kami Tuhan Yesus ingin mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, setiap kami Tuhan Yesus ada hati Bapa yang mau diajar Tuhan, ada hati Bapa yang mau dibentuk yang lebih lagi daripada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, setiap kami Tuhan juga menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Bapa, hamba juga mau berdoa buat hamba Tuhan Yesus yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang hamba sampaikan Tuhan Yesus itu seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian di dalam keadaan yang sehat-sehat aja ya teman-teman. Nah, perkenalkan dulu, namaku Yolanda Octavia dari Fakultas TY angkatan 2018 teman-teman. Udah 1 tahun kita nggak ketemu teman-teman, kita nggak pede bareng offline, kita nggak bengkel bareng offline ya. Semoga di bulan berikutnya atau di semester yang baru kita bisa akan ketemu sama-sama, kita melepas rindu bareng, yaitu PD offline dan bengkel offline bareng teman-teman. Sejujurnya rindu banget sama kalian gitu, bisa biasanya kan sehabis PD kita salam-salaman gitu kan, selamat hari Rabu gitu ya. Semoga di semester yang baru kita bisa teman-teman untuk saling melepas rindu satu sama lain. Oke, di sini kita mau bahas tentang God is faithful, teman-teman, yang artinya adalah Tuhan itu setia, teman-teman. Diambil dari Mazmur 94 ayat 14, teman-teman. Oke, aku bacain ya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Aku ulangin ya teman-teman. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya, teman-teman. Ini janji Tuhan sama kita yang percaya kepada Tuhan, yaitu miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Kita gak akan ditinggalkan Tuhan, teman-teman. Itu janji Tuhan sama kita. Oke. Pengalaman pahit, proses, masalah kita, itu adalah cara Tuhan untuk mendidik kita agar kita selalu mengandalkan Tuhan. Ketika kita menghadapi masa sukar dan ketika malapetaka melanda, pengalaman pahit itu, proses itu, masalah itu bisa menjadi bekal kita ketika diri kita berada dalam keadaan sulit pada masa-masa selanjutnya. Maksudnya gini teman-teman, misalkan aku punya masalah tentang masalah temen, terus kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, kok ini susah banget ya, Tuhan, kok ini berat banget ya. Tapi Tuhan kasih jalan keluarnya, Tuhan kasih jalan keluar masalah itu, dan masalah itu selesai. Tapi tiba-tiba masalah selanjutnya datang, yaitu misalkan masalah keluarga yang lebih susah dari masalah kita yang tadi, masalah teman. Dan ketika masalah keluarga itu datang, kita pasti mikir, oh iya, masalah gua yang kemarin aja diselesain sama Tuhan. Masalah gua yang kemarin aja Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Masa masalah yang ini nggak juga disertai, nggak juga dilindungi?
pasti akan disertai dan dilindungi. Pasti Tuhan punya jalan keluarnya meskipun lebih susah. Itu yang dimaksud bekal di sini. Bekal ketika diri kita berada dalam keadaan sulit. Itu teman-teman. Percayalah, setiap proses, setiap masalah yang Tuhan kasih, itu ada step-stepnya teman-teman. Dan itu akan lebih susah setiap prosesnya. Dimana Tuhan pengen kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Lebih bersekutu lagi sama Tuhan. Bahkan di pelayanan pun gak selamanya aja mulus. Pasti ada aja proses yang Tuhan kasih. Gitu. Ketika kita udah merasakan kasih setianya Tuhan, udah merasakan kasih setianya Tuhan di setiap masalah kita, pertolongannya Tuhan di setiap masalah kita, situ kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang siap dan sigap untuk memberi pertolongan yang kita butuhkan pada waktunya. Waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik teman-teman. Ketika kita udah merasakan pertolongan Tuhan, pasti Tuhan tahu, waktunya Tuhan tuh pasti tahu apa yang kita butuhkan gitu. Pertolongan yang kita butuhkan tuh Tuhan tahu, pasti ada tepat waktunya. Jangan pernah berpikir kalau Tuhan, pertolonganmu kok lama banget ya? Tuhan, kok waktunya engkau lama banget ya? Tuhan, kok masalahku yang masalah keluarga ini kok lama banget ya? Aku gak kuat Tuhan. Percayalah teman-teman, Tuhan gak bakal ninggalin teman-teman. Pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan gak bakalan ninggalin teman-teman. Bahkan dalam masa terpuruk pun, dalam masa susah pun, Tuhan selalu ada. Tuhan gak bakal ninggalin kita. Di dalam Mazmur 94 ayat 14 tadi, Tuhan gak bakal ninggalin kita teman-teman. Dan percayalah bahwa ada pelangi sehabis hujan. Di saat Tuhan menolong di waktu yang tepat, dan waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik teman-teman. Oke, kita buka di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Aku ulangin ya teman-teman. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sini dibilang kasih Tuhan itu tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan abadi, tak berkesudahan dan tak pernah lekang oleh waktu teman-teman. Itu janji Tuhan yang indah buat kita, yang menjadikan kita hidup lebih semangat, yang baru senantiasa. Tuhan gak pernah berhenti mengasihi kita, walaupun kitanya aja yang gak setia. Tapi Tuhan tetap setia sama kita teman-teman. Tuhan udah nunjukin kok
di kayu salib. Dia menebus dosa-dosa kita. Allah mengaruniakan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi pendamai kita dengan Allah. Tapi kadang kitanya aja yang gak setia, teman-teman. Kitanya aja yang berontak, kitanya aja yang selalu melakukan dosa, yang gitu-gitu aja. Kasih manusia tidak sempurna, teman-teman. Penuh persyaratan dan membeda-bedakan, teman-teman. Jadi jangan pernah bilang pasangan kalian, pacar kalian bilang, kasih setia pacar gue lebih besar kok daripada Tuhan. So, enggak, teman-teman. Tuhan Yesus lebih setia. Dia gak pernah mengecewakan. Dan dia selalu menepati janjinya. Tuhan Yesus selalu menepati janjinya, teman-teman. Kasih setia Tuhan mau menerima kita apa adanya. Bagian kita, tugas kita, taat sama firman-Nya, melakukan perintahnya. Taat kepada firman-Nya yang mendatangkan berkat dan bukan beban, teman-teman. Baik banget ya Tuhan, teman-teman. Kita yang gak setia, Tuhan tetap setia sama kita. Oke. Kita buka lagi di dalam Mazmur 103 ayat 14 sampai 18. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu, teman-teman. Adapun manusia, hai-hainya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi. Ia dan tempatnya tidak mengenal lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Puji Tuhan, teman-teman, amin. Dibilang di sini kasih Tuhan dari selamanya sampai selamanya kepada kita yang percaya kepadanya. Dia ingat, teman-teman, kalau kita ini debu gitu. Tapi Tuhan masih mau mengasihi kita. Terus Tuhan juga mau mengasihi kita seperti rumput, seperti bunga di padang. Apabila angin yang melintasinya, maka tidak ada lagi, teman-teman. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tapi Tuhan masih mau mengasihi kita. Gitu. Terus dibilang di sini juga, dan keadilannya bagi anak cucu kita, dan bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya atau perintahnya, teman-teman. Kita buka lagi Alkitab kita. 2 Timotius 2 ayat 13. Dibilang, jika kita tidak setia
Dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Aku ulangin ya teman-teman. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sama yang kayak aku bilang tadi teman-teman. Tuhan setia walaupun kita nggak setia. Walaupun kita kadang mengecewakan hatinya Tuhan. Walaupun kita bikin dosa yang itu-itu aja lagi. Tapi Tuhan tetap mau menerima kita teman-teman. Bahkan ketika kita berpikiran gak layak di hadapan Tuhan karena setiap dosa-dosa kita, Tuhan tetap menerima kita dan Tuhan tetap mengasihi kita teman-teman. So ayo kita balik lagi setia sama Tuhan. Kita responin kasih setia Tuhan. Gimana sih cara merespon kasih setianya Tuhan, kesetiaannya Tuhan? Yang pertama adalah kembali kepada Tuhan. Kita kembali. Kalau kita ngerasa kita nggak layak, ngerasa dosa-dosa kita itu aja, kita selalu berontak, kita nggak patuh sama firman-Nya, kita balik teman-teman. Kita minta ampun, kita tobat. Tobat beda sama berubah. Tobat itu berarti sepenuhnya kita ubah. Gitu, kita balik sama Tuhan. Jangan pernah ulangin lagi dosa-dosa yang pernah kita buat. Yang kedua adalah cintai Tuhan dengan cinta kasih yang sungguh-sungguh lahir dari hati kita. Sama seperti kita jatuh cinta. Jatuh cinta gimana sih rasanya jatuh cinta sama manusia gitu. Anggaplah itu jatuh cinta sama Tuhan kita. Kita jatuh cinta, kita ingat lagi kasih mula-mulanya kita sama Tuhan. Kita jatuh cinta sama Tuhan tuh rasanya tuh adem banget teman-teman. Kita tuh kayak ngadu sama Tuhan tuh enak banget teman-teman. Kayak Tuhan hari ini aku capek banget, Tuhan hari ini aku bersyukur banget, terima kasih Tuhan gitu. Itu rasanya adem banget Tuhan. Kita adu semuanya yang kita rasain. Sama kayak kalian ngadu sama pasangan kalian, pacar kalian. Itu rasanya adem banget. Beda sama manusia, sama Tuhan. Kalau sama Tuhan tuh rasanya adem, damai. Karena dibilang di sini adalah satu-satunya cara untuk memiliki damai senantiasa adalah memiliki Yesus teman-teman. Kita balik lagi, taatin firman-Nya, kita patuhi firman-Nya. Jangan balik lagi yang dulu. Jangan balik lagi ke dosa-dosa kita yang dulu, karena kita udah jatuh cinta sama Tuhan. Itu teman-teman. Yang ketiga adalah setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan adalah seperti dalam susah, dalam senang, dalam sakit, dalam sehat. Teman-teman, sesungguhnya ketika hidup menjadi susah dan berat, di sanalah kesetiaan Tuhan menjadi nyata dalam diri kita. Tapi jangan teman-teman, biasanya kita pikir kayak gitu kan, kayak di saat kita susah dan berat, kita ngerasa atau jawaban kita dijawab, kesetiaan Tuhan pasti selalu ada gitu. Tapi ketika kita senang, kita nggak kita lupa sama kesetiaannya Tuhan gitu. Sini dibilang setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Okay. Jangan pandang enteng kesetiaan Tuhan. Jangan pernah berpikir, oh iya, Tuhan udah setia kok, jadi gue gak perlu setia. No, teman-teman, enggak. Justru ketika Dia udah setia sama kita
kita harus lebih patuh sama firman-Nya. Kita hormat akan Dia. Kita mengasihi Dia lebih lagi. Dan sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Kita senangkan hatinya Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Tuh teman-teman. Oke, aku mau sekarang kita tinggalin dosa kita, ketidaksetiaan kita, pemberontakan kita, teman-teman. Aku mau kita ambil komitmen untuk tetap setia sama Tuhan di dalam keadaan apapun. Aku mau juga kita, teman-teman, ambil komitmen kalau kita nggak bakal jatuh ke dalam dosa yang sama. Kita nggak bakal berontak lagi. Kita ambil komitmen, kita mau menyenangkan hatinya Tuhan melalui pelayanan kita, melalui pujian dan penyembahan kita. Aku mau kalian ambil komitmen itu, teman-teman. Karena kasih Tuhan gak berkesudahan atas kita. Tuh teman-teman. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kalau boleh Tuhan hari ini Engkau mengajarkan kami Bapa untuk tetap setia sama Engkau. Ampuni hamba, ampuni kami Tuhan, kalau kami gak setia sama Engkau. Ampuni kami kalau kami lari dari jalan-Mu Bapa. Tuntun lagi kami Tuhan Yesus untuk bisa balik Tuhan Yesus ke dalam jalan-Mu, ke dalam firman-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mengambil komitmen Tuhan. Kami mau lebih setia lagi sama Engkau. Kami mau lebih setia lagi untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mau lebih patuh dan takut akan Engkau lebih lagi Bapa. Biarlah Tuhan Yesus setiap kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa, bisa membagikan juga kepada setiap yang lain yang belum bisa merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan Yesus untuk bisa mengambil komitmen ini Tuhan. Karena kami yakin Tuhan Yesus, gampang emang Tuhan ngomong setia, tapi susah Tuhan Yesus untuk melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih mau setia terhadap kami. Masih mau Tuhan Yesus untuk selalu Tuhan memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus melalui setiap firman yang hamba sampaikan juga Bapa, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat hari Rabu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Si Poik Agape YAI, Kesatuan Tubuh Kristus untuk mendatangkan gelombang kegerakan rohani di kampus YAI sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20. Penjabarannya, pertama, Kesatuan Tubuh Kristus berbicara tentang interdominasi gereja dan suku. Kedua, gelombang kegerakan rohani di kampus YAI berbicara tentang mencetak pemimpin yang mau melayani dengan penuh belas kasih dan menyadari akan penyertaan Tuhan. Ketiga, amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20 berbicara tentang penginjilan. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap hal yang luar biasa yang Tuhan boleh berikan bagi setiap dari kami. Sampai dengan pada hari ini Tuhan, kami percaya kami bisa beraktivitas, kami dapat menjalankan segala hal bukan karena kuat dan gagah kami sebagai manusia, tapi semua karena penyertaan Tuhan yang boleh luar biasa dalam hidup kami. Pada hari ini kami mengucap syukur kami bisa melaksanakan PD Tuhan Yesus walaupun secara online, tapi kami percaya Bapa itu tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan walaupun dalam situasi dan kondisi yang terbatas, tapi kami percaya untuk memuji dan memuliakan serta mendengarkan firman Tuhan tidak ada kata terbatas, karena Tuhan kami bukan Tuhan yang terbatas akan apapun. Tuhan, hari ini kami datang Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap hal yang Tuhan boleh lakukan bagi setiap dari kami selama setiap hari-hari kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Bapa bagi setiap kami yang sedang merasa kesulitan Bapa, yang sedang merasa sedih, Tuhan yang berikan penghiburan, Tuhan yang mengetahui setiap kedalaman hati kami, Tuhan juga yang mengetahui setiap pergumulan kami. Maka kami percaya Bapa, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, Tuhan berikan jawaban yang terbaik untuk setiap pergumulan dan permasalahan yang kami alami. Kami percaya Bapa, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk setiap menolong, untuk setia untuk menolong setiap dari kami Tuhan Yesus. Kami juga mau senantiasa berdoa juga untuk setiap kakak abang, untuk setiap kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang menyusun skripsi, yang sedang menyusun tugas akhir, yang sedang mencari tempat magang, apapun itu yang sedang berurusan dengan kuliah kami. Tuhan, kami percaya Tuhan yang berikan jawaban Tuhan Yesus, Tuhan yang berikan waktu yang tepat Tuhan Yesus sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan yang berkati setiap dari mereka, Tuhan yang lancarkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kuliah mereka. Kami percaya Bapa, kami adalah anak-anak Tuhan. Kami percaya Bapa, kami adalah generasi yang Tuhan akan pakai luar biasa Tuhan Yesus hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kami percaya kami tidak akan pernah gagal di dalam-Mu. Kami percaya pertolongan Tuhan selalu di tempat pada waktunya. Berikan kami semangat Tuhan Yesus, berikan kami hati yang sabar, hati yang penuh dengan kasih-Nya Tuhan, agar kami dapat melewati setiap fase perkuliahan kami dengan baik. Kami juga mau senantiasa berdoa untuk setiap kami yang sedang sakit, Tuhan yang berikan kesembuhan, Tuhan yang tutup bungkus ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan adalah dokter dari segala dokter. Kami percaya Bapa, Tuhan yang akan menolong setiap sakit penyakit kami, Tuhan yang akan sembuhkan setiap sakit penyakit kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau senantiasa berdoa bagi kampus kami, bagi setiap staf Tuhan Yesus, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan Yesus yang berkati setiap dari mereka. Tuhan tutup bungkus mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, agar mereka dapat melakukan yang terbaik untuk kampus kami, untuk universitas kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, agar kiranya Bapa melalui universitas kami banyak orang-orang yang dicetak sebagai pemimpin, banyak orang-orang yang dicetak dan keluar sebagai pemenang. Kami percaya Bapa, juga universitas kami dapat menjadi lebih baik lagi Tuhan Yesus. Tuhan tutup bungkus universitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami juga mau senantiasa tidak lupa berdoa juga Tuhan Yesus untuk Poik Tuhan Yesus, untuk Poik Agapei. Tuhan Yesus berkati Bapa, agar kiranya Bapa banyak jiwa-jiwa yang semakin dimenangkan Tuhan Yesus, untuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, untuk sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Saya percaya Bapa, lewat Poik Agapei juga Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa akan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil, yang mau bertumbuh bersama Tuhan Yesus di kampus ini Tuhan Yesus. Kami juga mau senantiasa tidak lupa juga berdoa untuk pembicara kami Tuhan Yesus, Kak Yolanda. Kiranya Bapa, Tuhan yang berkati Bapa, Tuhan yang pakai hidupnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan yang berkati setiap aspek kehidupannya tanpa terkecuali, berikan kesehatan, berikan
hikmat marifat selalu yang datangnya hanya daripada Tuhan saja. Kami juga mau senantiasa berdoa untuk bangsa kami Tuhan Yesus, untuk Indonesia. Tuhan pulihkan dari setiap problema yang ada. Tuhan yang tutup bungkus bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami kiranya percaya Bapa, bangsa kami adalah bangsa yang Tuhan akan pakai luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Yang Tuhan akan pakai bangsa kami luar biasa untuk menjadi alat sebagai alatnya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, hamba juga mau senantiasa berdoa untuk presiden kami, untuk setiap jajarannya, Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan Yesus dalam setiap pengambilan keputusan yang ada. Kami percaya Bapa, mereka semua para pemimpin kami Tuhan Yesus itu semua berasal daripada Tuhan, dan kami percaya Bapa setiap keputusan yang mereka boleh ambil, setiap hal yang boleh mereka kerjakan itu semua Tuhan yang pimpin, Tuhan yang bantu mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Doa yang belum sempurna ini kami mau sempurnakan di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah dan arahkanlah kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan akan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita berbuat, Tuhan buat berhasil, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu.